kami lakukan, biarlah orang melihat itu semua karena campur tangan Tuhan yang membuat setiap kami berhasil. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan sharing, mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak, Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang akan hamba-Mu sampaikan itu kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, amin. Haleluya. Salam, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini saya dipercayakan untuk sharing firman Tuhan di dalam pertemuan kita di dalam ibadah Mor ini. Yang mau saya sampaikan yaitu peranan Roh Kudus bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, seringkali banyak hal yang tidak kita mengerti. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Apalagi tahun-tahun yang sudah lewat, kita bisa melewati wabahnya COVID, tetapi kita masih ada sampai saat ini. Kalau kita ditanya mungkin pada waktu COVID melanda negeri kita, kita nggak tahu kapan COVID ini sebenarnya bisa berhenti. Kapan sebenarnya kita bebas dari COVID ini. Tetapi kalau kita lihat di dalam gereja, itu selalu punya keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti melepaskan kita dari masalah apapun, termasuk COVID ini. Yang saya lihat seperti itu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita bisa melewatinya, dan semuanya itu adalah karena kasih anugerah Tuhan. Hari ini kita mau melihat bagaimana sebenarnya peran Roh Kudus bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita ditanya, apakah sebenarnya Roh Kudus itu? Siapakah sebenarnya Roh Kudus itu? Tentunya ini adalah pertanyaan mendasar dan masuk ke dalam iman kita yang mendasar. Karena kita harus mengerti siapakah sebenarnya yang kita sembah. Kalau dulu banyak pengajaran yang mengajarkan karena Tritunggal ini. Jadi ada yang mengajarkan, dia bilang bahwa Tuhan itu adalah satu tapi tiga bentuk. Hari ini kita seharusnya nggak seperti itu lagi. Kita harus mengerti sebenarnya Tuhan itu adalah tiga pribadi di dalam satu. Cara mudahnya kita bisa lihat diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini terdiri dari tiga hal. Kita terdiri dari pikiran kita, jiwa kita, satu. Terdiri dari roh, terdiri dari tubuh. Jadi manusia itu adalah gambaran Tuhan sebenarnya. Artinya apa? Kalau kita lihat, Yesus itu adalah, di dalam Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah sebenarnya pikiran Tuhan. Firman itulah yang menjadi manusia. Kita manusia pun punya firman sebenarnya. Pikiran kita itulah firman kita. Bisa nggak firman kita itu menjadi sesuatu? Bisa. Ketika kita menuliskannya di dalam sebuah buku, firman kita itu, pikiran kita itu menjadi sebuah buku. Kalau kita mau rekam di dalam CD atau di dalam media lainnya, apa yang ada di pikiran kita itu menjadi itu. Bisa dia pergi, tetapi pikiran kita tetap ada. Yesus pun seperti itu. Jadi untuk lebih simpelnya kita bisa melihat diri kita seperti itulah sebenarnya gambaran Tritunggal itu. Hari ini siapa sebenarnya Roh Kudus itu? Kita manusia punya roh juga. Kita punya roh, tetapi bukan Roh Kudus.
Karena Roh Kudus itu adalah yang kudus yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita adalah roh kita sendiri. Siapa sebenarnya Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah satu. Apakah dulunya Roh Kudus sudah ada? Sudah. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, di situ dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di sini ada perkataan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu apa? Roh Allah itu adalah Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Apakah Yesus juga ada? Ada. Seperti yang saya bilang tadi, karena dia itu adalah firman Tuhan. Dia juga ada sebelum dunia diciptakan. Jadi kita bisa melihat sebenarnya Allah yang kita sembah itu adalah roh. Di Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu makanya harian ini kita diajak, kita harus juga senantiasa menyembah dia di dalam roh. Bagaimana kita menyembahnya di dalam roh? Kita bisa belajar dari Alkitab. Kita diajarkan bagaimana untuk menyembah Tuhan. Bagaimana kita membangun roh kita juga. Yaitu dengan berbahasa roh. Bagaimana kita bisa membangun jemaat dengan bernubuat. Seperti itulah. Sehingga apa yang kita lakukan hari-hari ini, itu bukan karena kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa kita sekarang ini adalah hidup di zamannya Roh Kudus. Kalau kita belajar dari Alkitab, di Perjanjian Lama, kita belajar bagaimana Tuhan itu hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan mengutus para nabi, Tuhan memberikan hukumannya, 10 hukum Tuhan. Dan dalam Perjanjian Baru, itu membuktikan bahwa manusia itu nggak bisa selamat dengan kekuatannya sendiri. Dalam Perjanjian Lama itu bagaimana Tuhan memberikan nabi-nabinya, tetapi nggak ada manusia yang mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga keselamatan itu harus diberikan dengan cuma-cuma. Kalau tidak diberikan, kita nggak akan bisa selamat. Jadi di dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat bahwa dengan Yesus Kristus yang dikatakan adalah 100% manusia dan syaratnya manusia yang tidak berdosa untuk menebus kita. Itu makanya Tuhan berfirman dan Yesus harus menjadi manusia. Kalau dia Tuhan, dia tidak bisa mewakili manusia. Dia harus benar-benar 100% manusia. Dan dia harus tidak ada dosanya. Sehingga dia layak untuk menebus kita. Sehingga kita bisa berkata, hari ini kita sudah bebas. Karena firman Tuhan berkata, ketika dia disalib, yang dia tanggung sebenarnya adalah dosa kita. Yang dia tanggung sebenarnya adalah hukuman atas kita, kutuk atas kita, penyakit kita. Itulah yang dia tanggung. Sehingga kalau kita lihat perjalanannya ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, dia itu memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu pribadi Roh Kudus itu sendiri. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itulah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan pribadi Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Di sini kalau kita lihat di dalam
Yohanes 16 ayat 8, apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh Roh Kudus. Di situ dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau kita perhatikan kata-kata ini, dia menginsafkan dunia akan dosa. Akan dosa maksudnya siapa? Kita ini kan sudah ditebus. Kita ini kan sudah dilayakkan, sudah dianggap tidak punya dosa. Kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya firman Tuhan ini itu untuk orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama itu menginsafkan dunia akan dosa, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yang kedua, yaitu menginsafkan akan kebenaran. Itu adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus. Jadi kita dituntun untuk lebih lagi melihat kepada kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Kita tahu kebenaran itu adalah Tuhan. Dan yang terakhir, penghakiman, yaitu orang-orang yang memang bebal, yang tidak mau menerima Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dia bukan saja datang untuk orang yang sudah menerima Yesus. Dia datang juga kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus atau yang tidak mau menerima Tuhan Yesus. Kalau dikatakan menginsafkan, itu sebenarnya mengingatkan. Kalau orang yang belum mengenal Yesus, dia katakan, insaflah, percayalah kepada Yesus. Kalau terhadap orang-orang yang sudah mengenal Yesus, dia akan terus menunjukkan kebenaran yang harus kita lakukan. Apa kebenaran yang seharusnya kita lakukan di dalam mengikuti Yesus? Itulah arti dari menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, di dalam Titus 3 ayat 5. Di situ dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sini kita mengerti bahwa Roh Kudus ini senantiasa bekerja, Bapak Ibu. Dia senantiasa memperbaharui kehidupan kita. Dia senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kadang kita tidak bisa lihat. Karena begini, ketika kita menerima Yesus, apakah kita langsung berubah? Yang selama ini pemarah tiba-tiba otomatis langsung nggak pemarah lagi. Coba kita perhatikan. Sebenarnya karakter kita itu membutuhkan proses. Tidak langsung otomatis begitu kita menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kita itu langsung menjadi penyabar. Terus kita penyabar. Kalau kita perhatikan tidak seperti itu. Tetapi membutuhkan proses. Disitulah pekerjaan Roh Kudus ini. Karena saya melihat Bapak Ibu bahwa di dalam kekristenan itu bukan ukuran sebenarnya. Seorang itu sudah dibilang hamba Tuhan, itu karakternya, itu sudah berubah. Kalau dia tidak membiarkan Roh Kudus bekerja, itu bisa saja yang bukan hamba Tuhan, dia karakternya bisa lebih cepat. Jadi kita bisa mengerti bahwa sebenarnya nggak ada kekuatan kita. Karena firman Tuhan juga berkata, kadang sebagai manusia, kita ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat kita lakukan. Mungkin
pulang dari ibadah, kita akan berkata, saya akan lebih sabar. Saya akan lebih mengasihi. Tetapi begitu di jalan, kita mulai digoda. Begitu mobil turun, tiba-tiba ada yang menyelip. Tiba-tiba gula kita dah naik. Kan gitu. Jadi keadaan ini hal yang memang lumrah. Hal yang lumrah terjadi. Tetapi kita harus mengerti bahwa disitulah Roh Kudus itu bekerja. Dia melakukan pembaharuan di dalam hidup kita. Kuncinya semuanya sebenarnya adalah bagaimana kita membuka diri dan bagaimana kita beriman terhadap apa yang Tuhan sudah janjikan. Hari-hari ini Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kan penyakit kita sudah ditanggung. Kenapa masih ada penyakit? Kenapa masih banyak masalah? Kenapa kita harus mengalami masalah demi masalah? Apakah firman Tuhan itu tidak benar? Kalau dia katakan bahwa Yesus sudah menanggung masalah kita. Artinya kan kalau secara logikanya kalau kita berpikir ada barang yang sudah dia angkat, itu kan barangnya nggak situ lagi. Kalau masalah sudah diangkat, seharusnya masalah nggak di situ lagi. Bagaimana kita bisa melihat itu? Kalau kita bisa ilustrasikan bahwa sebenarnya semuanya itu bisa diilustrasikan seperti aliran listrik ini. Sebenarnya di situ udah ada. Semua betul, dia tanggung. Tetapi ada satu yang harus kita lakukan, yaitu mengimaninya. Itulah kuncinya Bapak Ibu. Apa yang kita alami sekarang? Masalah keuangan, masalah penyakit. Penyakit kita itu bisa sembuh, tetapi ketika kita tidak mengimaninya, tidak terjadi kesembuhan. Masalah keuangan kita itu sebenarnya sudah ditanggung. Tetapi ketika kita mengimaninya, ya masalah tetap ada. Hari ini kita mulai lihat bagaimana sikap kita, bagaimana iman kita, bagaimana kita bisa melihat masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menggunakan iman kita? Karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia hanya mencari iman. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan tanpa iman. Mari mulai bangun iman kita, karena kalau kita perhatikan juga di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, ada orang yang cepat sembuh, ada yang orang cepat pulih, di dalam penyakit, di dalam bisnis, di dalam rumah tangga. Itu semuanya kuncinya seperti itu. Jadi saya ingin mengajak kita mulai memperhatikan apakah memang kita percaya bahwa sebenarnya posisi kita sekarang ini sudah di mana. Dan itu tadi kita harus mengimaninya bahwa Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Hadir di sini, Roh Kudus mengasihimu. Kalau kau manis, kaulah penghiburku, penolongku di udara. Bukan hati bukan hati menyembah
dengan kuasa Allah tinggi. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu sebenarnya sudah dicurahkan kepada kita. Kalau kita belajar bagaimana sebenarnya cara kerja dari Roh Kudus ini, kalau di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Roh Kudus ini tidak menetap. Itu bisa kita lihat ketika para nabi-nabi itu mengurapi raja, ketika raja itu dia tidak melakukan seperti yang dia kehendaki Tuhan, itu Roh Kudus itu akan lari dari dia. Tetapi saat ini kita bersyukur karena cara kerja Roh Kudus ketika Yesus sudah disalib, dia itu menetap. Walaupun kita melakukan kesalahan, dia tetap menetap, dia senantiasa tegur kita. Dia senantiasa ingatkan kita. Bahkan dia tidak jemu-jemunya, dia memberikan pertolongan kepada kita. Karena kalau kita ingat Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia menetap di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mari dengarkan. Karena salah satu dosa yang tidak diampuni itu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu apa? Tidak mengakui Roh Kudus, itu menghujat Roh Kudus. Dan itu adalah dosa yang tidak terampuni. Hari ini kita harus senantiasa mengandalkan Roh Kudus. Karena saya percaya Bapak Ibu, saya juga punya perusahaan kemarin. Saya bisa melakukan banyak hal yang saya pikirkan itu belum tentu itu yang saya dapatkan. Tetapi ketika saya mengandalkan Roh Kudus, yang saya tidak pikirkan, rupanya itulah jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Saya pernah cerita, saya bangun perusahaan dengan tanpa modal, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan menuntun saya untuk bertemu dengan notaris yang tepat, dengan pemilik tanah yang tepat, dengan yang mengurus izin-izin yang tepat, sehingga semuanya saya bisa saksikan itu karena kemurahan Tuhan. Karena pada masa itu saya memang tidak punya modal. Saya cuman rindu supaya saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya. Sehingga ketika saya punya masalah, Bapak Ibu, saya akan ingat bahwa Tuhan sudah pernah menolong saya. Yang saya rasa nggak mungkin pun, dia tolong. Sehingga itu benar-benar menguatkan saya. Ketika kemarin menghadapi COVID, banyak masalah. Saya senantiasa ingat. Tidak mungkin saya tidak mendapat pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Jadi hal yang ke-8 saya lompat aja karena waktu kita, di situ dikatakan salah satu yang dikerjakan oleh Roh Kudus yaitu memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saksi ini adalah orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi kita harus ingat, kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, kita harus siap-siap masuk ke dalam masalah. Kita harus siap-siap menanggung masalah. Karena dengan seperti itulah kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kalau tanpa masalah, kita nggak tahu. Kalau kita berdoa, Tuhan beri saya kekuatan, kita bilang.
Dia akan beri masalah. Supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan beri kita kekuatan. Ketika kita ingin menjadi saksi bagaimana sebenarnya Tuhan itu bisa mengobati atau memulihkan penyakit. Kita harus sakit. Kita mengalaminya. Dan kita bisa melihat bahwa oleh karena Tuhan kita disembuhkan. Jadi dikatakan menjadi saksi itu adalah suatu pemberian. Itu adalah suatu hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita masuk ke dalam suatu masalah, kita masuk ke dalam suatu penyakit, lihatlah bahwa itu adalah waktunya kita menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu sanggup untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya sama seperti Ayub. Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan karena apa kata orang. Tetapi hari ini aku bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan hari ini aku bisa mengenal Tuhan. Jadi puji Tuhan kalau Bapak Ibu hari ini harus menghadapi masalah. Karena dengan masalah itu, saya percaya Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan mau menjadikan kita sebagai saksi. Sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, berkata kepada orang, bahwa saya saksinya bagaimana Tuhan itu benar-benar memenuhi janji. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya ajak kita untuk sama-sama berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Ku buka hati, ku buka hati yang Yesus. Dengan kuasa Mari sebentar kita pakai waktu untuk merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan roh-Nya yang senantiasa bekerja dan mendampingi kita dalam kehidupan kita. Ia menghisapkan dunia akan dosa. Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di dalam diri kita masing-masing. Bahkan Roh Kudus menjadi penolong kita. Penolong yang senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus juga memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Roh Kudus memberi kita hikmat, memberi kita wahyu. Dan Roh Kudus memimpin kita hidup sebagai anak-anak Allah. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagi setiap kita bahwa setiap janji-janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Dan Roh Kudus memberi kuasa kita menjadi saksi. Terima kasih, kita bersyukur. Mari kita satukan hati.
Kami bersyukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melihat firman-Mu, kami bisa mengerti Tuhan, bahwa hari-hari ini, di tengah keadaan kami, di tengah goncangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa ada satu pribadi yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kami, yang akan memampukan kami Bapa, untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan. Memampukan kami Tuhan untuk menjadi pemenang atas setiap masalah kami. Saat ini Tuhan, kami berkumpul di Ibadah Mor ini dari berbagai perusahaan, usaha, para pengusaha, para karyawan, staf. Hari ini kami datang Tuhan dengan keadaan kami yang tidak sama. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan roh yang sama kepada kami, supaya kami bisa melewatinya semua. Bahkan kami akan melihat Tuhan yang akan angkat kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apa saja yang kami lakukan akan berhasil. Karena Tuhan yang sudah berjanji. Dan Tuhan pasti menepati apa yang sudah Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk wadah ini. Untuk ibadah di tempat ini. Biarlah Tuhan berkati wadah ini Bapa. Untuk menjadi berkat di dunia marketplace. Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Perlin Jebua, Bapak Gustaf Tuhan, semuanya para pengerja di Mor ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah. Sehingga apa saja yang dilakukan akan berhasil. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan selesai dalam ibadah ini Tuhan. Sebelum selesai kami ingin berdoa di dalam doa Bapa kami. Mari kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah kami cobaan, tapi usaha Engkau yang Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka hati, arahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka pulanglah, bawalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa kita. Dengan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus. Dengan kuat kuasa persetujuan dengan Roh Kudus. Memberkati kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Kita yang sudah diberkati dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati semua. Baik, kita boleh duduk sebentar, kita ada pengumuman 1 menit. Ya, 1 menit. Kami mengundang kembali Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman untuk boleh hadir di dalam ibadah Mor yang akan dilaksanakan pada hari Jumat depan pukul 12.15. Kalau bisa datang lebih cepat. Ya, yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berikan persembahan, cash dapat memasukkannya ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar atau melalui QR code yang ada di layar, ya, bukan yang ada di kursi, tetapi yang ada di layar atau yang ada di atas kotak persembahan. Yang ketiga,
Kami mengucapkan selamat beraktivitas untuk hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.